Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Florentius Iron Effendi, NIM C10511811044, Ilmu Tanah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan citra, fotogrametri, dan radar. Yang pertama, pengertian penginderaan jarak jauh. Penginderaan jarak jauh adalah suatu ilmu dan seni untuk memperoleh informasi suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, dan fenomena yang dikaji. Jadi, penggunaan penginderaan jarak jauh di bidang pertanian ini berguna untuk mengetahui objek atau wilayah pertanian menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Kemudian, kita akan mengetahui apa itu citra fotogrametri. Fotogrametri adalah suatu seni pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya tentang suatu objek fisik dan keadaan di sekitar melalui perekaman, pengamatan, atau pengukuran dan interpretasi citra fotografis atau rekaman gambar gelombang elektromagnetik. Teknik pemetaan melalui foto udara. Hasil pemetaan secara fotogrametri berupa peta foto dan tidak dapat langsung dijadikan dasar atau lampiran penerbit peta. Pemetaan secara fotogrametri tidak dapat lepas dari referensi pengukuran secara terestris, mulai dari penetapan ground control atau titik dasar kontrol hingga kepada pengukuran batas tanah. Kemudian yang kedua yaitu radar. Radar merupakan singkatan dari kata Radio Detection and Ranging. Artinya pesawat radar adalah sebuah alat bantu navigasi yang mampu mendeteksi suatu objek tertentu di luar kapal dan menentukan jarak antara objek tersebut dengan kapal, atau biasa disebut dengan ranging. Apa yang dilakukan radar adalah memancarkan gelombang elektromagnetik yang dipantulkan dari target dan diterima pada posisi yang sama dengan emitor. Jenis gema ini memungkinkan pemrosesan berbagai sumber informasi seperti jarak, kecepatan, ketinggian, dan arah objek yang bergerak atau statis. Kemudian kita akan mengetahui apa itu keunggulan citra fotogrametri. Yang pertama yaitu memudahkan teknik-teknik pengumpulan data berdikit, setoran, penemuan, dan paparan. Yang kedua itu fotograf merupakan ruang persetoran data di mana lebih luas kandungannya dari buku. Kemudian yang ketiga yaitu suasana pemonitoran perubahan pesat di atas permukaan bumi, karena fotograf mampu merekodkan suatu keadaan di atas permukaan bumi. Kemudian yang keempat yaitu keunggulan yang keempat, proses pengukurannya boleh dilakukan tanpa mengira masa dan keadaan cuaca karena dilakukan di atas fotograf. Kemudian yang kelima yaitu tidak akan mengalami kesukaran seperti yang dilakukan oleh operasi ukur tanah, di mana kerap terdapat bentuk muka bumi yang tidak rata dan mempunyai banyak halangan. Kemudian yang terakhir yaitu keunggulan dari radar. Keunggulan dari radar yaitu yang pertama adalah memberikan kemampuan penetrasi unggul melalui segala jenis kondisi cuaca dan dapat digunakan di siang atau malam hari. Kemudian keunggulan yang kedua, radar menggunakan gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan media seperti sonar yang menggunakan air, sehingga dapat digunakan di ruangan atau di udara. Kemudian yang ketiga, radar bisa jarak jauh dan gelombang merambat dengan kecepatan cahaya ketimbang suara, seperti dengan sonar. Ini kurang rentan terhadap kondisi cuaca dibandingkan dengan laser dan digunakan pada malam hari, tidak seperti kamera pasif. Tidak memerlukan kerjasama target untuk memancarkan sinyal atau emisi. Kemudian yang keempat itu sangat fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai cara. Yang kelima itu modenya diam.
Yang ke-6 itu dapat mode bergerak juga. Yang ke-7 itu 2 mode direksional. Yang ke-8 sprint balok dapat memasukkan banyak target. Kemudian yang ke-9 dapat sering memilih target tercepat atau refleksi terbaik. Yang ke-10 itu masih sangat bisa diandalkan. Nah, mungkin sekian dan terima kasih penyampaian saya tentang materi citra fotogrametri dan radar. Sekian dan terima kasih.